Halo, nama aku Kezia Chung, mahasiswa Podomoro di jurusan Hukum Bisnis. NIM aku di 41240007. Pada kesempatan kali ini aku ingin memenuhi tugas hukum investasi perihal mewawancari seseorang yang berkegiatan investasi. Nah, sekarang aku ingin ketemu orang yang bernama Yoga. Oke. Halo, jadi aku udah bareng Kak Yoga, narasumber aku. Kak Yoga mungkin boleh kenalin dirinya sama ceritain kesibukannya lagi ngapain aja. Oke, halo, saya Yoga, umur saat ini saya 26 tahun. Saat ini pekerjaan utama saya sebagai software engineer di salah satu perbankan di Jakarta. Selain itu, keluarga saya juga punya usaha, yaitu peternakan ayam, yang dikelola sepenuhnya oleh kakak saya. Saya sendiri bisa dibilang nggak terlibat penuh lah di usaha ini, karena untuk sekarang kan saya fokus kerja sebagai profesi utama saya di kota ini ya. Jadi mungkin bisa dibilang peran saya ini hanya lebih ke pemantauan dan sesekali mungkin membantu di sisi perencanaan atau evaluasi atau hal lain yang dibutuhkan nantinya, seperti itu. Untuk hari ini aku ingin kita tuh sebenarnya lebih ke sharing aja, sekaligus diskusi soal investasi langsung dan gak langsung. Karena notabene Kak Yoga ini kan udah terjun di family business, dan menurut aku family business itu udah termasuk investasi langsung. Dan aku pengen Kak Yoga ceritain lagi nih soal background family business Kak Yoga tuh kayak apa sih sebenarnya? Oke, mungkin usaha ini sebenarnya bisa dibilang udah jalan cukup lama ya, karena dari awalnya tuh dibangun oleh keluarga sendiri. Lalu fokus usahanya itu ada di dua. Yang pertama mungkin di produksi telur ayam ya, lalu ayam potong ya. Untuk operasional harian semacam pakan, pemeliharaan, lalu bisa dibilang vaksin juga, distribusi dan pengelolaan kandang itu lebih banyak dipegang oleh kakak saya sendiri. Jadi untuk dari saya pribadi masih kurang paham lah detailnya seperti apa. Oke. Kalau tadi kan aku dengarnya berarti Kak Yoga ini pasif ya perannya di bisnis itu. Kalau tadi kan aku bilang bagi aku ini investasi ya. Kalau menurut Kak Yoga sendiri, ini tuh bisnis ini tuh investasi atau Kak Yoga ini cuma keseret tanggung jawab keluarga doang? Oke, dari saya pribadi ngelihatnya ini sebagai investasi ya. Bisa dibilang mungkin investasi langsung, karena saya juga tetap menaruh sebagian dana saya di usaha ini dan punya kepentingan terhadap perkembangan bisnisnya. Karena walaupun saya nggak turun langsung tiap harinya, tapi saya juga ada ikut andil di dalam mengambil keputusan, seperti misal dibilang penambahan kapasitas kandang, lalu ada pembelian aset, lalu ada pemilihan lokasi bangunan untuk kandang ternaknya. Nah itu kan bisa dibilang beli tanah ya. Nah tempat produksi ayam potongnya lagi itu juga pasti ada beli lahan lagi, beli tanah lagi gitu. Nah menurut saya semua yang saya lakuin itu emang bisnis keluarga, tapi di dalamnya itu ada investasi properti bisa dibilang ya. Karena tanah ini kan nggak ada tiba-tiba ya, dan kita juga harus cross check lah. Kita harus beli dan cross check secara dalam detail. Lalu kita juga harus pilih-pilih wilayahnya juga gitu, struktur tanahnya dan sebagainya seperti itu. Kak Yoga kan sekarang berarti masih Gen Z ya? Yeah. Oke. Kalau menurut aku, Gen Z kan biasanya mandang bisnis kayak gini tuh agak kompleks ya, nggak modern banget. Menurut Kak Yoga nih berarti bisnis ternak gini tuh masih ideal buat investasi. Soalnya kan di kota itu kan banyak kayak ada pasar uang, ada saham. Menurut Kak Yoga tuh masih kenapa maunya tuh ke usaha ternak warga? Oke, karena dari saya sendiri pribadi itu peternakan ayam ini merupakan kebutuhan dasar ya, termasuk sektor kebutuhan dasar lah. Karena permintaan telur dan ayam nih pasti selalu ada. Lalu selain itu juga saya juga udah kenal bisnisnya ya, udah tahu lah model bisnisnya ini karena dari keluarga sendiri kan. Jadi lebih gampang gitu buat mahamin resiko dan siklus usahanya lah dibanding ke model bisnis yang baru benar-benar kita baru terjun gitu. Dan bisa dibilang juga beli saham bisnis orang tuh untuk saat ini ada resiko lah, karena saya juga ada bisnis yang harus diamati dan diurus gitu. Kenapa nggak bisnis sendiri aja gitu ya? Iya betul. Balik lagi ke aku mau nanya, Kak Yoga ini berarti merasa ideal nggak sih soal pasar saham atau reksadana gitu? Kak Yoga tuh ngerasa menjanjikan nggak kayak gitu? Atau Kak Yoga cuma percaya bisnis yang kelihatan mata aja? Oke, dari saya pribadi masih agak ragu ya, karena di bidang pasar uang kayak saham ini, kalau dari saya pribadi itu agak gambling ya, karena saya kan ada fokus utama kerjaan ya. Sibuk ya? Iya, full time gitu. Jadi Terus-terusan. ya, nah sedangkan di pasar uang saham ini bisa dibilang sangat cepat ya perkembangannya dan harus selalu up to date lah setiap hari gitu. Jadi kayak
masih kurang ideal aja gitu buat saya yang masih ada full time kerja. Jadi kalau bagi Kak Yoga masih ragu lah ya buat investasi yang kayak pasar uang saham gitu-gitu, dan lebih menjanjikan untuk mengamati bisnis sendiri karena kelihatan. Dan Kak Yoga kan bisa dibilang kayak nyambi ya, ada full timer korporat, ada juga bisnis keluarga gitu. Oke. Kalau menurut Kak Yoga, kenapa sih Kak Yoga ini tetap mau pertahanin bisnis keluarga Kak Yoga yang di industri peternakan ini? Padahal kan Kak Yoga udah full timer korporat juga. Yang pasti di bisnis keluarga ini ada rasa memiliki lah. Karena saya ngelihat usaha kayak gini juga punya nilai jangka panjang kan. Produk seperti telur, ayam itu kan merupakan kebutuhan sehari-hari ya. Pasti kita semua makan ayam lah, telurnya juga gitu. Nah, jadi pasti selalu ada tantangan gitu, tapi pasti selalu juga ada peluangnya gitu. Selain itu ada kepuasan sendiri lah. Pasti kita bangga lah, karena kita bisa achieve gitu, melihat sesuatu yang dibangun keluarga dan terus berkembang gitu. Jadi saya pribadi sendiri nggak ngambil keuntungan rutin ya, karena lebih banyak diputar kembali untuk pengembangan usaha gitu. Bisa dibilang mungkin dari sisi logistik ada pembelian untuk transportasinya, bisa dibilang truk. Lalu kita juga pasti ada beli alat-alat baru lah untuk di peternakan atau di kandangnya gitu, alat-alat yang lebih modern, yang lebih berkualitas lah, seperti itu. Kalau dari industri yang Kak Yoga jalanin ini, ada tantangan yang menurut Kak Yoga nih agak sangat terlihat nggak sih di industri kayak gini? Sebagai Kak Yoga yang perannya pasif juga kan, ada melihat tantangan nggak di industri kayak gini? Tantangan ya, mungkin kalau tantangan tuh dari semua usaha pasti ngalamin ya, karena yang pasti itu di naik turunnya harga. Bisa dibilang di sini naik turunnya tuh harga jual dari hasilnya, atau naik turun dari harga dari pakannya sendiri gitu. Nah, selain itu juga dari sisi kita ternaknya itu ada resiko penyakit lah. Lalu ada perubahan permintaan pasar juga gitu. Dan pasti faktor operasional itu juga pasti tinggi banget kan. Karena saya juga harus kerja full time di perusahaan. Jadi tantangan lain mungkin di keterbatasan waktu ya. Karena untuk ikut mengelola secara langsung tuh dari sisi sekarang sendiri kita beda kota gitu. Dan Kak Yoga, aku mau tanya juga, kan sekarang lagi ramai ya berita soal kayak BBM naik. Tapi aku kurang tahu juga ya. Kalau untuk di logistiknya, kan kalau ternak pasti distribusinya besar ya. Untuk logistiknya menurut Kak Yoga tuh tantangan nggak sekarang nih? Karena kan lagi panas banget ya berita-berita kayak gitu. Ngesek nggak sih? Mungkin kalau dari sisi logistik bisa dibilang kita juga ada tantangan lah. Tapi karena ini merupakan bisnis yang di bawah ada semacam naungan dari PT gitu. Oh, jadi under PT ya? Ya, under PT. Jadi bisa dibilang mungkin setengahnya kita udah tersolving lah dari problem yang tadi itu. Jadi sorry aku kurang ngerti soalnya. Jadi under PT tuh emang dibiayain sama PT yang dimaksud gitu soal logistiknya. Oke, mungkin under PT ini bisa dibilang kita prepare semua dari sisi ternaknya. Tapi untuk hasil nanti kayak misal hasil ternaknya itu pasti akan diambil oleh PT gitu. Dan jadi dari pakan dan dari vaksin dan semacamnya itu udah dari urusan dari PT-nya gitu, yang nanti akan ambilnya itu. Bisa dibilang ini bagi hasil sih. Oke, aku ngerti. Terus menurut Kak Yoga, aku mau tanya lagi. Kalau Kak Yoga diberi kesempatan nih buat jadi full timer di bisnis keluarga, Kak Yoga tuh lebih milih full time bisnis keluarga atau di corporate? Untuk sekarang ya, saya pribadi masih belum sih. Karena saya masih ngelihat pekerjaan saya ini sebagai software engineer di korporat ini bisa dibilang memberikan stabilitas lah pendapatannya gitu. Karena yang pasti kita pasti akan selalu gajian kan di setiap tanggal, entah itu di akhir bulan atau di awal bulan gitu. Dan pengalamannya itu juga beda sih. Tapi bukan berarti bisnis keluarga ini ditinggalin lah. Lebih ke pembagian peran aja sih. Karena saya juga di kerjaan saya yang sekarang ini itu merupakan kerjaan yang saya cari sendiri lah, dan saya belajar sendiri dari nol gitu sampai bisa dapatnya itu. Bisa dibilang saya untuk saat ini saya masih passion lah. Aku juga mau nanya sama Kak Yoga. Kan di era sekarang banyak anak muda itu yang pilih ngerantau ke Jakarta, apalagi anak-anak luar Jakarta ya maksud aku. Kan karena corporate life itu kelihatan menjanjikan ya dan seru gitu kan. Kak Yoga berarti ngerantau juga? Iya betul. Aku mau nanya sama Kak Yoga, buat anak-anak yang ngerantau dan ninggalin family business itu disayangkan gak sih? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat kayaknya bisa ya ngejalanin dua-duanya.
Iya. Ya begitu pandangan Kak Yoga soal anak-anak yang milih ninggalin lah karena nggak relevan nih, gitu gimana? Oke, menurut saya itu bukan sesuatu yang harus di pertentangkan ya. Karena dulu juga saya mikir kalau kerja di korporat itu berarti ninggalin usaha keluarga itu. Tapi setelah dijalani itu ternyata enggak gitu. Justru pengalaman kerja dimanapun tuh bisa ngebuat kita atau saya itu ngelihat usaha keluarga dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena dari generasi yang sekarang ya, itu punya banyak keuntungan sih. Bisa dibilang ada banyak cara pikir baru lah dari mereka kita semua gitu. Tanpa harus ngilangin pengalaman dari gen-gen generasi lama gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau dari Kak Yoga sebenarnya nggak apa-apa ya kalau mereka memilih pilihannya sendiri. Iya. Tapi masih relevan juga kok ya bisnis keluarga. Oke. Kalau dari aku sih hasil sharing kita sebenarnya nggak buka pandangan baru ya buat aku. Kalau misalnya kita punya bisnis sendiri nih yang bisa diamatin dan bisa dijalani, dia kenapa nggak jalanin aja gitu kan? Iya. Daripada kita mempercayai bisnis orang lain yang kita nggak tahu modulnya itu gimana, peluangnya itu gimana. Kalau rugi kan kita juga ikutan rugi, gitu kan. Kalau bisnis keluarga kan seenggaknya kalau rugi ya itu dari jerih payah kita, gitu kan. Dan bagi Kak Yoga sendiri juga tadi Kak Yoga ada bilang Kak Yoga ini masih kurang ideal lah ya sama pasar saham sama investasi, karena masih ragu. Karena kan sebagai full timer kadang nggak bisa up to date buat cek berita, nggak bisa up to date buat ngecek kondisi bursa itu gimana lah gitu. Dan lebih memikir kalau misalnya family business itu kan sesuatu hal yang bisa dilihat, keuntungannya bisa dilihat, bisa dihitung, kerugiannya bisa diperkirain. Lebih gampang lah perkirainnya daripada perkirain bursa gitu. Dan dari aku sih udah cukup banget ya sharingnya. Aku juga mau berterima kasih sama Kak Yoga karena udah mau luangin waktu buat kita obrolin hal semacam ini. Kalau dari Kak Yoga ada kesan-pesan nggak? Dari aku sendiri untuk anak muda ya, mungkin kalau masih muda tuh bisa dibilang cari banyak pengalaman sih. Nanti kalau udah punya banyak experience, pengalaman, dan pastinya dari experience itu bakal ada sudut pandang yang banyak lah. Nah itu mungkin bisa dipikirin lah nanti matang-matang gitu terkait usaha itu gimana, seperti itu. Oke. Kalau dari aku udah cukup, dari Kak Yoga udah cukup. Gitu, oke, makasih ya Kak. Oke. Jadi kita tutup ya sharing kali ini. Oke, kasih, bye-bye.